Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Kembali lagi berbagi informasi tentang Islami. Semoga dapat menemani aktivitas Anda. Salah kaprah, kisah pelacur masuk surga. Kisah tentang pelacur yang masuk surga karena memberi minum seekor anjing adalah kisah yang masyhur. Yang menjadi masalah, kisah ini digunakan sebagian orang untuk melegitimasi perbuatan maksiat dan juga menjadi alasan untuk tidak perlu menerapkan agama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita pezina diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di sisi sebuah sumur. Anjing ini hampir saja mati kehausan. Si wanita pelacur tersebut lalu melepas sepatunya dan dengan penutup kepalanya, lalu dia mengambilkan air untuk anjing tersebut. Dengan sebab perbuatannya ini, dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3321, Muslim nomor 2245. Setelah kita mengetahui bahwa hadis tersebut sahih, maka yang tersisa adalah bagaimana memahami hadis ini dengan benar. Yang nanti kita akan ketahui bahwa hadis ini sama sekali tidak menunjukkan seseorang boleh berbuat maksiat dan meninggalkan ajaran agama semaunya, kemudian ia bisa masuk surga. Kita akan jelaskan dalam beberapa poin. Yang pertama, orang mukmin yang mati dalam keadaan membawa dosa besar, maka tahtal masyiah. Orang yang mati dalam keadaan masih memiliki iman dalam hatinya, kemudian ia mati dalam keadaan membawa dosa besar, maka statusnya tahtal masyiah. Artinya, nasibnya di akhirat tergantung kehendak Allah Ta'ala. Bisa jadi Allah ampuni dia, bisa jadi Allah azab dia. Selama dosa tersebut bukan dosa kesyirikan, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Quran Surat An-Nisa ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Imran ayat 129. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, maka akan Allah ampuni dosanya, baik orang-orang yang Allah kehendaki. Adapun yang tidak akan diampuni adalah orang yang berbuat kesyirikan. Kesimpulannya, pezina yang belum bertaubat dari dosa zina memang bisa jadi Allah akan ampuni dia. Kemudian ia masuk surga, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Namun, ia tidak berlaku untuk semua pezina. Karena Allah katakan, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Lebih lagi, jika pezina itu bertaubat dari perbuatan zinanya, maka tentu ia sangat diharapkan bisa menjadi penghuni surga. Jika hal ini dipahami, maka tidak akan ada kerancuan lagi dalam memahami hadis. Yang kedua, hadis ini memotivasi untuk tidak putus asa terhadap rahmat dan ampunan Allah. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini
Maksimalnya mereka memaknai bahwa kita tidak putus asa terhadap ampunan dan rahmat Allah. Sebesar apapun dosa, pintu ampunan Allah tetap terbuka lebar selama kita mau bertaubat. Ibnu Mulakin rahimahullah menjelaskan, hadis ini adalah dalil tentang tetap diterimanya amalan kaum muslimin yang melakukan dosa besar, dan bahwasanya Allah memaafkan dosa besar karena sebab pelakunya melakukan amalan kebaikan yang sederhana. Sebagai bentuk karunia dari Allah, dan bahwasanya Allah memaafkan dosa besar karena sebab pelakunya melakukan amal kebaikan yang sederhana, sebagai bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau di Syarah Al-Jami' As-Shahih 19/259. Al-Munawi rahimahullah menjelaskan, Allah Ta'ala memaafkan dosa besar karena sebab amalan yang sederhana jika Allah kehendaki, sebagai bentuk karunia dari Allah. Faidul Qadir 4/406. Justru hadis di atas adalah motivasi bagi orang-orang yang berbuat maksiat untuk tidak putus asa dari rahmat Allah dan memotivasi untuk bertaubat serta memperbaiki diri. Karena pezina saja bisa diampuni oleh Allah Ta'ala. Jangan dipahami secara terbalik dengan memaknai hadis ini sebagai motivasi untuk terus berbuat maksiat. Yang ketiga, para ulama juga menjelaskan dari hadis ini tentang utamanya sedekah berupa air. Kisah pezina yang memberi minum anjing yang kehausan juga diambil faedah oleh para ulama sebagai anjuran untuk bersedekah air, baik berupa sedekah air minum, pembangunan air sumur, pengairan sawah dan ladang, dan semisalnya. Karena air adalah unsur pokok dalam kehidupan manusia. Namun tidak ada ulama yang memaknai bahwa dengan bersedekah air lalu dijamin masuk surga atau boleh bermaksiat karena sudah dijamin surga. Yang keempat, tidak ada ulama yang memaknai bahwa hadis ini menunjukkan bolehnya zina dan boleh menjadi pelacur selama suka bersedekah. Ini pemahaman yang batil dan sangat keliru, serta pendalilan yang samar. Di antara kaidah dalam memahami dalil, wajib mengembalikan dalil yang mutasyabih atau samar maknanya atau pendalilannya kepada dalil yang muhkam atau jelas maknanya atau pendalilannya. Allah Ta'ala berfirman, Dialah yang menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepada kamu. Di antaranya ada ayat-ayat yang Muhammad. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat. Daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran melainkan orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Imran ayat 7. Sedangkan perkara zina telah sangat jelas keharumannya dalam banyak dalil. Maka wajib kita selaraskan hadis di atas dengan dalil-dalil yang muhkam atau jelas tentang haramnya zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji
dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali cambukan. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Para ulama sepakat tentang haramnya zina, tidak ada perbedaan. Bahkan ini perkara yang al-ma'lum minad din bin darurah, yaitu perkara yang sudah diketahui secara gamblang oleh semua orang. Orang muslim yang tidak belajar pun memahami bahwa zina itu haram. Maka pendalilan yang samar tadi wajib kita kembalikan kepada dalil-dalil yang muhkam tentang haramnya zina. Sehingga tidak mungkin dikatakan bahwa tidak mengapa menjadi pelacur selama suka bersedekah. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan menambahkan wawasan kita semua. Mari dukung channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.